Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat kita kembali berbakti kepada Tuhan pada sore hari ini. Biarlah sukacita saudara senantiasa di dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Agustinus beserta Ibu. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh sehat, boleh kuat dan boleh diberkati Tuhan. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami itu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan dan mengucap syukur kepada-Mu. Kami membawa hati kami membawa jiwa kami Tuhan Yesus beserta tubuh kami dalam hadirat Engkau. Kami akan mulai ibadah kami Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami
firman kami Bapak. Sehingga pada saat itu Tuhan kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Berkati kami Tuhan, urapi kami ya Bapak. Supaya pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan menjadi makanan tumpah yang berbau harum di hadirat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Siapkan hati kami semua ya Bapak. Urapi kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua pelayan-pelayan, mulai dari pemain musik, songwriter, singer, apapun yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuserahkan kepada tangan kuasa Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu saudara. Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan. Nama Tuhan. Kita mengharapkan anggur baru di tempat ini. Haleluya.
Puji nama Tuhan, kita puji. Kasih.
Terima kasih Yesus sudah selamatkan kami. Kami lakukan puji-pujian kami yang kami naikkan kepada-Mu dengan dari kepahaman walaupun tidak seberapa Tuhan kami mungkin walaupun masih kami lebih dahulu ya Bapa. Bapa kita sadarkan kami persembahan di tangan-tangan kami Tuhan yang hadapan kami ada persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu ya Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan akan memperhitungkan. Terima kasih Bapa, kami Engkau putuskan, sucikan dari tangan kami. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
selalu menyertai. Tidak pernah Dia membiarkan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara alami Tuhan, alami Tuhan, alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia menolong, Dia membela. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami sore hari ini Tuhan, Engkau tahu dan Engkau tidak pernah membiarkan. Kami berdoa berikan kekuatan yang baru bagi setiap pribadi Tuhan. Bagi yang sedang lemah, Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Yang sedang menghadapi berbagai persoalan, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya. Kuduskan hati kami Tuhan, agar setiap kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, agar firman Allah dapat bekerja dengan bebas dalam diri kami Tuhan. Singkirkan segala hal-hal yang dapat menghalangi firman Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah pikiran kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Haleluya, haleluya. Sore ini kami akan menerima lawatan jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Gatot, dan juga kepada Ibu Rana, Bapak Agus, Bapak-bapak majelis semuanya yang memberi kesempatan untuk kami melayani pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Pada sore hari ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Saya kasih tema hidup dalam identitas yang sejati. Hidup dalam identitas yang sejati. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, sama-sama yuk ada di depan juga. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, tema ini diberikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini untuk mengajak saudara supaya apa yang Tuhan tetapkan dan karuniakan di dalam diri kita itu bisa dilepaskan secara maksimal. Kita akui setelah kita diselamatkan, diubahkan, dibaharui dalam Kristus Yesus, daging ini masih jadi masalah. Kita belum disempurnakan sepenuhnya. Sampai nanti Tuhan datang kembali kedua kalinya, baru kita benar-benar disempurnakan dan daging yang lemah ini tidak jadi penghalang lagi. Dan itu sebabnya kita perlu belajar supaya walaupun kita ada di dalam daging ini, walaupun kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang menekan kita, ada banyak persoalan, yang situasi yang tidak menyenangkan, yang bisa menghambat kita bertumbuh, yang bisa menghambat kita itu berjalan dalam kuasa kekuatan Tuhan.
Dan kita perlu belajar hidup dalam identitas ilahi, identitas sejati. Maksudnya identitas yang sesungguhnya kita ini siapa. Dan ini berarti kita bisa saja menjadi orang Kristen, tetapi dan memiliki sesungguhnya citra kita, identitas kita adalah identitas yang sangat ilahi yang kita lihat. Ada kuasa, ada kekuatan, ada hal-hal yang Tuhan tetapkan dan karuniakan dalam diri kita, tapi itu terhalang untuk kita itu untuk dilepaskan. Kita tidak hidup maksimal sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kuasa kekuatan yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Karena gagal memahami identitas diri, maka potensi ilahi itu tidak bisa berfungsi. Sama seperti pisau, saudara mungkin punya pisau yang bagus di rumah, pisau dapur misalnya. Tetapi kalau pisau dapur itu hanya disimpan di laci dan tidak digunakan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu harus dilepaskan, dipakai, dipergunakan, baru bisa berfungsi sesuai dengan tujuan pisau itu dibuat. Jadi ketika kita tidak memahami betul-betul, tidak sungguh memahami kita ini sesungguhnya ditetapkan untuk jadi apa, kita ini memiliki apa di dalam diri kita, maka potensi ilahi itu bisa tidak berfungsi. Juga kalau kita tidak memahami identitas kita di dalam Kristus yang sesungguhnya, maka kita bisa melenceng dari tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kita lagi ada dapat kabar duka ya, gereja BPDI ya, Ibu Rana Pak Agus tentu sudah mendengar kabar ya. Masih muda sekali seorang yang anak muda yang belum menikah, tahunnya meninggal. Malam saya pulang dari ibadah kebaktian Balai Kosaraya masih bahas tentang Michael ini namanya ya. Tidak pernah terpikir bahwa dini hari besoknya dapat kabar meninggal. Ya saya kira kok bisa ya, benar kok bisa gitu. Walaupun kita tahu dia sakit, tapi kan dia masih muda di pikiran kita ya. Tapi ternyata Tuhan panggil. Jadi sisa hidup kita ini penting kita berpikir apakah saya itu bisa sungguh-sungguh hidup sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Bukankah banyak orang Kristen yang hidup hanya untuk cari uang? Itu jadi prioritas, tujuannya utama. Tentu kita butuh uang, tentu kita harus cari nafkah, tentu anak Tuhan diajarkan harus kerja keras, anak sekolah harus belajar yang rajin, wajib melakukan tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh, tapi itu bukan segala-galanya. Ada tujuan Tuhan yang mulia, yang jauh lebih besar bagi saudara dan saya. Dan kita perlu memahami identitas kita kalau kita ingin mencapainya. Lalu gagal hidup dalam rencana indah yang Tuhan tetapkan. Kisah Yusuf itu kita baca, kayak drama ya, dan itu luar biasa. Dan kita percaya akan hal itu, dan kita mengagumi Yusuf. Ada seorang anak muda yang sedemikian luar biasa penyerahan dirinya. Tapi kalau dia tidak berserah kepada tujuan Tuhan, dia tentu akan gagal. Coba kalau dia mutung gitu, mutungan maksudnya, kan hidupnya pahit sekali kan. Kalau orang pahit itu kan mutungan pasti penyakitnya. Kalau dia hidup mutungan sudah selesai, dia nggak akan jadi apa-apa sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Jadi penting bagi kita untuk sungguh-sungguh memahami siapa saya di dalam Tuhan sesungguhnya. Dan Alkitab itu bicara mendeskripsikan siapa kita dengan sangat-sangat banyak. Kamu orang benar anak Tuhan, turunan ilahi, ciptaan yang baru dan berbagai. Tapi mungkin kita akan lihat beberapa saja, minimal mewakili untuk menunjukkan sebetulnya memang Tuhan menciptakan kita serta mengubah kita oleh penebusan Kristus menjadi sangat
luar biasa untuk kemuliaannya. Apa kata Tuhan? Siapa saya sesungguhnya? Matius 5, 13, 14. Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi yang pertama, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang bagi dunia. Garam itu memberikan rasa. Artinya hidup kita itu harus memberikan kesejukan bagi orang di sekitar kita. Kehadiran kita itu harus membawa ketentraman bagi suami, istri, anak-anak kita. Jika kalau misalnya istri kita melakukan kesalahan, kita tidak menjatuhkan dia. Kalau anak-anak kita gagal, kita tidak menjatuhkan dia. Itu tidak memberikan semangat bangkit. Kita tidak hidup dengan roh penghakiman. Kehadiran kita itu membawa motivasi. Roh Kudus itu roh motivasi. Seorang yang menderita bertahun-tahun di penganiayaan di penjara di Cina sana, dia menulis sebuah buku 7 langkah menuju kedewasaan rohani. Dia bilang dunia ini penuh dengan orang yang mematahkan semangat, tapi Roh Kudus dia selalu membangkitkan. Bukan berkompromi dengan dosa, kesalahan, kelemahan, tetapi memotivasi, bangkit, kamu bisa. Garam itu memberikan rasa, sehingga makanan tidak hambar. Saudara, bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah rekan kerja kita di kantor? Bagaimana, apakah orang dapat menikmati kehadiran kita di gereja? Ini saya pikir orang itu unik masing-masing dan tidak bisa ditiru ya. Saya bilang yang barusan meninggal ini anak muda ini unik loh dia. Ada dia itu suasana jadi ceria dan dia lagi di fellowship. Kalau ketemu, aduh, rasanya kita yang lagi lagi nggak mood jadi senyum. Karena dia, apa kabar? Pak Asiwanus, tahu. Dia tidak guyon gitu. Walaupun saudara nggak usah tiru gayanya, dia punya masing-masing kan punya gaya sendiri. Tapi setidaknya bagi saya, dan ini saya katakan bukan karena memuji orang meninggal, bukan. Tapi memang fakta, ada sesuatu kehangatan itu terasa. Dan saya pernah hidup di lingkungan gereja yang menegangkan, menegangkan. Bisa jadi karena saya tidak bisa menyesuaikan diri, tapi terutama juga karena pimpinan yang menciptakan suasana yang sangat menegangkan di ini. Dan saya pikir saya tidak perlu membela ya, entah itu pimpinan, entah itu bawahan, entah itu siapa. Kalau salah ya salah. Dia tidak menghakimi. Tapi bagi saya ini wacana. Ini wacana untuk kita belajar. Belajar dari kesalahan orang lain menghemat waktu, Bapak Ibu. Belajar dari orang lain itu baik. Dan kita terus selalu belajar. Di saat-saat ketegangan, dari semua terlalu seolah-olah terlalu legalisme, aturan-aturan gereja, cara-cara melayani, kesalahan-kesalahan yang sifatnya sebetulnya itu bukan segala-galanya. Misalnya kalau orang nyanyi sama nyanyi misalnya, itu kan bukan segala-galanya. Memang betul latihan musik harus bagus ya, ini tim musik jangan sampai gara-gara mainnya kurang pas dikit lalu terjadi masalah. Pelan-pelan dibenahi, jangan sampai terjadi masalah. Bicarakan baik-baik ya, diskusikan baik-baik ya. Karena apa arti musik dibandingkan dengan hubungan kita dengan Tuhan, penyembahan, pujian kita. Yang penting kan yang nomor satu kan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Di rumah makanan kurang tidak seperti kita harapkan atau tidak seenak yang kita harapkan. Tapi kehadiran istri dan anak-anak kita kan lebih penting. Amin. Nah, kita ini garam. Sebab itu cara berpikir kita harus diubah. Bagaimana sih saya itu bisa memberikan rasa bagi orang lain? Garam itu tidak menuntut, tapi justru dia berpikir
Dia berjuang bagaimana supaya suami saya yang tertekan itu bisa tenang, bisa kuat, semangat lagi. Istri saya itu yang lemah bisa kuat, yang stres, khawatir bisa tenang. Bagaimana pendeta saya yang sedang galau bisa tenang, bukan pendeta kok galau, pendeta kok bimbang. Itu kan kita tidak jadi garang. Lalu pendetanya jawab kan, pendeta juga manusia belum selesai sudah ramai gitu. Kan kita jadi apa ya? Hubungan kita jadi nggak baik. Kamu adalah terang dunia. Terang itu menunjukkan arah, menunjukkan arah. Kita menunjukkan standar. Soalnya sekarang orang berani loh di Malang ini gak ada tangan, ciuman sesama jenis, percaya atau tidak? Ngeri ya. Malang padahal kan Jawanya terkenal etikanya ya, tapi sekarang orang sudah nggak mau hal-hal yang salah. Kan itu kan yang benar yang salah. Seperti ya, sekarang banyak hal yang orang bilang seperti mukul anak itu nggak boleh. Tapi ya kita bilang rotan itu harus kalau diperlukan loh ya. Tapi kita tidak menyakiti anak kita. Setelah kita disiplinkan, kita bangkitkan semangatnya kita jelaskan, kita hibur dia. Disiplinkan anak itu harus keras, tapi harus lembut, artinya tegas. Kita menunjukkan arah yang benar itu seperti apa. Nah, sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita jadi contoh. Kalau kita nggak jadi contoh, kita nggak bisa ngomong. Kita suruh anak kita berhenti merokok misalnya. Semua di sini saya nggak paham. Jadi saya ngomong di luar sepengetahuan saudara seperti apa. Tapi kita sendiri merokok itu kan sulit ya. Terang itu kurang bersinar. Betul sih kita menasihati, tapi contoh itu segala-galanya. Yang benar itu gini. Poligami kan nggak boleh. Yang benar ini satu istri. Kita kasih contoh setia kepada pasangan. Yang setuju katakan amin. Mari katakan saya adalah garam dunia. 2, 3. Saya adalah terang dunia. 2, 3. Jadi jangan bilang saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya ulat, punya caci. Ya konteksnya apa dulu? Kita tahu. Saudara penting di tengah keluarga, sangat penting di tengah-tengah teman di kelas, kehadiran saudara penting di tengah-tengah tempat kerja, sangat penting. Kita lihat langkah-langkahnya bagaimana. Yang ayat yang kedua bagian B, apa kata Tuhan tentang siapa saya? 1 Petrus 2:9. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan Tuhan. Kamu umat pilihan Allah dikatakan. Boleh dimajukan. Kamu umat pilihan Allah. Saya adalah pilihan. Namanya pilihannya Bapak mungkin ada yang petani barangkali kan yang di sini ya. Buah pilihan itu seperti apa sih yang the best, terbaik. Ada orang-orang pilihan. Bukan dalam konteks kita merendahkan yang belum kenal Tuhan, tentu tidak. Tapi dalam arti kita punya hati yang spesial sehingga dikenal Tuhan. Tanpa kita bermaksud merendahkan, meremehkan sesama kita. Namun imamat rajani, artinya kita itu sudah terhubung dengan Tuhan. Kita bisa jadi imam-imam yang menghubungkan, yang akan membawa orang-orang datang pada Tuhan, memiliki kuasa, kepemimpinan, roh kepemimpinan, kekuatan sebagai yang rajani untuk memimpin orang-orang datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi betapa potensi kita sebenarnya potensi yang luar biasa. Kamu
milik Tuhan. Soalnya bisa inilah ya, terapkan sendiri, aplikasikan. Kalau saya ini milik Tuhan, saya ini dijaga Tuhan. Bahkan di bagian terakhir yang dahulu tidak disayang jadi disayang kan? Artinya kita ini ada di hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Puji Tuhan. Kamu adalah pembawa misi kerajaan. Saya punya potensi untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Sekalipun di tengah-tengah masyarakatnya mayoritas masih ada jalan. Karena Tuhan menetapkan kita, memberikan kuasa kekuatan. Kita adalah para pemenang jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ayat berikutnya 1 Korintus 12:27. Siapa saya kata Tuhan? Namun semua adalah tubuh Kristus. Kumpulan orang percaya itu tubuh Kristus, dan masing-masing pribadi-pribadi itu anggota. Saya jadi mata, tangan, kaki, kulit dan lain sebagainya. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Tapi semuanya penting, amin. Ambil bagian. Kalau nggak bisa, nggak punya uang untuk ngasih apa, memang kondisi ekonominya sangat-sangat minimal kita bisa berdoa, minimal kita bisa ikut besuk. Itu pelayanan penting. Dan tidak kalah pentingnya dengan yang punya uang yang bisa ngasih banyak. Sama-sama penting, amin. Yang diberi kelebihan, ya puji Tuhan, disyukuri, dinikmati, dan itu digunakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita ini anggota tubuh Kristus, sebab itu umat Tuhan harus kompak, men. Jangan suka dikit-dikit jadi masalah, redam masalah, ampuni. Pasti selalu menemukan kok di gereja itu disakiti, itu pasti nggak bisa dihindari. Namanya kita berkomunitas, karena kita masih ada di hidup di daging, masih daging. Kita belum dilepaskan dari daging ini. Jadi bersatu, karena kita anggota tubuh Kristus. Lepaskan potensi kita, layani Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Puji Tuhan. Karena dampak hidup dalam identitas yang sejati atau identitas ilahi. Yang pertama, agar potensi kita itu, saya tidak masukkan di sini kayaknya. Ya bacakan saja, agar potensi kita itu bisa dilepaskan. Matius 2:5-16. Masing-masing punya talenta. Dan kalau disembunyikan, disimpan, kita tidak hidup sesuai dengan identitas kita. Sekali lagi, kita itu punya potensi, talenta, dipanggil sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang raja yang kasih ini, kamu kasih talenta, kembangkan. Kalau disimpan berarti kita tidak hidup menurut rencana Tuhan, identitas kita. Yang kedua, agar hidup kita menghasilkan buah bagi kerajaan. Tuhan sudah menetapkan dalam Yohanes 15:16, kamu sudah ditetapkan, jadi menghasilkan buah itu sesuatu yang pasti. Amin. Setiap orang percaya kalau kita hidup dalam identitas ilahi pasti menghasilkan buah. Saya tidak menjabarkan terlalu panjang di bagian-bagian, nanti nggak selesai. Jadi secara garis besar saja. Yang ketiga, hidup dalam dampak, kalau kita hidup dalam identitas yang sejati, maka potensi dilepaskan. Hidup kita menghasilkan buah. Yang ketiga, kita menjalani hidup yang berarti. Banyak orang nggak bahagia karena dia hanya fokus pada yang lahiriah. Padahal itu bukan tujuan Tuhan yang utama, hanya fokus ke hal-hal yang ada di dunia ini. Walaupun itu penting, itu bukan segala-galanya. Hubungan itu jauh lebih penting, baik hubungan yang sesama, keluarga, dan dengan Tuhan. Ketimbang pencapaian-pencapaian, jabatan-jabatan, kedudukan yang ingin kita capai. Kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, pasti ada kebahagiaan, ketentraman di tengah keluarga.
Saudara hidup dalam sukacita. Amin. Makanya Paulus yang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untuk. Karena dia tahu kenapa saya ada di dunia ini. Dia tahu siapa dia sesungguhnya, dan dia hidup di dalamnya. Meskipun sangat menderita, sorrow hidupnya Paulus itu. Sorrow. Saya kali nggak ada makanan, menderita sekali, di penjara, dikejar-kejar, dia terancam. Tapi dia menjadi hidup yang berbahagia luar biasa. Yang keempat, tambah hidup identitas sejati agar siap menghadapi kekekalan. Kita sudah mau mati, sakit. Kalau mati mendadak, sadar, awalnya meninggal. Tapi kalau sudah sakit, atau sudah usia, saya mau mati. Biasanya kalau mendekati aja, kita merasa wah jangan-jangan saya sudah mau dipanggil Tuhan ya jangan. Terus kita pikir wah nanti bagaimana? Jangan tunggu sampai di situasi itu. Sekaranglah kita berpikir bagaimana kita siap menghadapi kekekalan. Amin. Sekaranglah saatnya. Sebab itu hidup dalam panggilan Tuhan, identitas yang sejati. Sehingga seperti kata Matius pasal 25 ayat 3, wah baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Sekarang masuk dalam kebahagiaan bersama dengan saya, sama Tuhanmu. Karena dia melepaskan potensinya, dia melayani di gereja, di sesama, di mana dia melayani jadi berkat. Puji Tuhan. Agar saya dapat hidup dalam identitas ilahi, identitas sejati. Satu, membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ini yang paling utama. Membangun, boleh dimajukan slide-nya. Membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan. Saudara perlu punya hubungan yang dekat. Artinya apa? Kehidupan rohani itu yang utama. Kalau kita kurang doa, kalau kita tidak giat beribadah melayani, roh kita pasti lemah. Ketika Yesus bilang berjaga-jagalah dan berdoa, dan dia bilang alasannya apa? Daging ini lemah. Daging ini lemah. Karena kita perlu sedapat-dapatnya berdoa. Luangkan waktu. Ada waktu-waktu untuk doa sendiri. Ada waktu-waktu doa bersama-sama. Dan kita bisa doa sih setiap waktu ya. Kalau ada anak muda saya tanya, "Bu, kalau doa jam berapa setiap hari?" Oh, kita kan bisa doa setiap waktu Pak Pendeta. Tidak tahu doktrin dari mana itu. Iya betul. Kita bisa doa setiap waktu. Tapi kehidupan doa pribadi itu juga sangat penting. Makanya Yesus berdoa pagi-pagi, petang, tengah malam, siang hari. Luangkan waktu. Kalau kurang doa, saya nggak kuat. Saya pernah pergi satu kali ke gereja GPD Pare itu ya. Ada sebuah tulisan di gereja. Dan saya lihat sekarang langsung nyantol seumur itu ingat udah lama. Orang yang kuat berlutut 1 jam di pagi hari, dia pasti kuat menghadapi sepanjang hari. Dia pasti mampu berdiri sepanjang hari. Pasti mampu atau kuat berdiri sepanjang hari. Doa itu bukan rutinitas loh. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita kalau kita berdoa, amin. Ada kuasa yang dahsyat. Kalau Yesus sebagai Allah menjelma jadi manusia, dalam kemanusiaannya dia menyadari daging ini lemah, bisa capek loh, tidak berdaya. Dia berdoa dan berdoa, apalagi kita harus berdoa, belajar berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Doa itu nggak usah pinter-pinter ya. Wah kemarin di acara PGR seorang ibu pendeta, aduh doanya tuh bagus, memang orang terpelajar ya. Saya nggak bisa doa kayak gitu kayaknya. Ini doanya bagus sekali, kok bisa tertata sedemikian bagus doanya, sungguh. Ini orang terpelajar sekali. Tapi doa itu kita hargai. Tapi bagi Tuhan, mau doanya
kalimat yang bagus atau doa yang sederhana, selama itu lahir dari hati yang tulus, Tuhan berkati, amin. Tuhan berkati. Haleluya. Jadi yang pertama, bangun hubungan yang hidup dengan Tuhan. Di luar aku, ayat ini, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita masih gagal. Ingat, ada iblis yang tidak akan membiarkan kita hidup dalam potensi ilahi. Kita perlu puasa Tuhan, doa. Nah, saudara nggak perlu setiap hari, setiap bulan menghadiri kakak di mana-mana untuk mengalami Tuhan. Penting kita ikut KKR, menghadiri seni penting. Tapi kita juga bisa berdoa sendiri bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala, mengurus gereja, dimanapun kita berada. Tuhan hadir, 2-3 orang berkumpul. Haleluya, menyatakan kuasanya. Yang kedua, oke, ini ada satu kalimat lagi, maju lagi, terus. Nah, ini kita coba baca ya, sama-sama. 2, 3. Hubungan yang dekat dengan Tuhan menjadikan kita kuat dan semakin kuat hingga kita mampu membangun kehidupan ekonomi yang kuat, pendidikan yang kuat, pelayanan yang kuat, dan kesaksian yang kuat. Yang punya amin. Masih kuat dan hidup dalam identitas ilahi. Jadi kesaksian. Yang kedua, membangun kepekaan terhadap kebutuhan sesama. Saya tadi mikir ngomong ke istri saya, tiba-tiba muncul ya satu kalimat. Kita ini gereja ini sulit jadi berkat itu kenapa? Kita nggak ada waktu untuk orang yang belum kenal Tuhan. Kita nggak ada waktu. Kita terlalu sibuk dengan urusan pendeta. Saya ngomong saya pendeta aja. Kita terlalu sibuk dengan tugas-tugas kependetaan, organisasi. Kita terlalu sibuk. Ada waktu kita ngobrol sama tetangga. Ada waktu kita keliling, melakukan sesuatu, memperhatikan orang lain. Kita nggak punya waktu. Nggak peka terhadap kebutuhan sesama. Dan kalau kita hidup demikian, kita nggak bisa jadi berkat. Kita nggak bisa hidup ya. Potensi kita itu terhambat. Karena saya dilepaskan. Makanya nggak ada pilihan lain. Untuk hidup dalam identitas yang sejati, saudara harus dan saya itu harus memberikan waktu untuk memberikan sesuatu bagi orang lain, mendengarkan keluhan mereka, sampai kita bisa membagikan kisah Injil. Bagikan kisah Injil itu nggak usah muluk-muluk, saudara. Kalian sering ikuti debat-debat apologet tentang keselamatan di YouTube. Ada yang boleh angkat tangannya? Enggak ya. Yang suka dengar debat-debat seperti Elia Miron, ada Edis TV yang terkenal itu, nggak ada kok, saudara, nggak ngaku. Hah? Nggak suka ya? Ya, tapi dengar-dengar nggak apa-apa untuk belajar juga ya. Tapi jangan niru-niru yang jelek-jelekan orang itu, jangan itu. Biarkan mereka mau kita jangan, nggak boleh ya. Itu bukan cara kita. Orang boleh hina kita nggak boleh hina balik. Tapi kan saya bilang, kalau caranya begini, saya sebagai pendetanya nggak mampu. Mereka pintar-pintar besar. Saya nggak sepintar itu. Tapi kita bisa mengabarkan Injil, kasih Tuhan dengan cara yang paling sederhana dan memenangkan jiwa. Itu kabar baik yang diajarkan oleh firman Tuhan. Misalnya, saudara paling tidak bisa menceritakan hubungan kita dengan Yesus. Itu cara yang paling mudah, tidak menyinggung orang lain, ajaran orang lain, untuk menyampaikan Injil. Ceritakan hubungan kita dengan Yesus. Betapa ketika saya kenal Yesus, saya itu damai. Saya bersemangat. Saya disertai. Saya tahu saya diselamatkan. Jangan nggak nyinggung orang lain ya. Nggak nyinggung orang lain. Tapi kisah-kisah sederhana seperti ini telah memenangkan banyak orang. Saya baca buku Joshua itu, Lacur,
ateis, pejabat tinggi negara, orang Islam macam-macam. Mereka ceritakan bagaimana ketika berjumpa dengan Yesus, hidup mereka diubahkan. Saudara dan saya sebenarnya mengalami. Kadang-kadang kita anggap itu sepele. Padahal itu bisa jadi kekuatan besar untuk mengangkat orang lain. Saya kapan hari lagi kerja bakti, ada anak kecil tetangga datang. Dia ngapain? Ini kecil SD kan, kelas 1. Saya nggak tanya, SD kelas 1. Paling kuat itu. Apa masih TK mungkin? Ya banyak macam-macam dia ceritakan mimpinya. Pernah mimpi buruk? Mimpi apa? Ceritakan. Dia mulai ceritakan mimpinya, tapi dia ngarang macam-macam dia. Jalan inilah itulah. Tapi saya dengar oh ya, saya tanggapi. Satu tahun dia bilang, dulu masih saya dari dulu Kristen. Masuk neraka masuk neraka. Saya cerita sejelas enggak masuk neraka. Orang Kristen itu punya Yesus yang bisa menyelamatkan, saudara. Kenapa? Dia kan mati menebus dosa kita. Dia jawab. Dia bilang, wah pembohong itu dia. Saya bilang nggak bohong. Dia itu Tuhan yang menjadi manusia terus mati untuk menebus dosa kita. Sehingga dia. Lalu tiba-tiba dia ngomong begini, lucu. Ya satu tak masuk Kristen ayo. Terus jawabin. Makanya didik anaknya gede ya, bisa telat ya. Anak SMP itu bisa berpikir aneh gitu tentang keselamatan. Dari kecil anak kita itu dikajarin. Bagikan kisah kita. Atau saya dekatinlah orang, atau baikinlah orang. Satu orang aja. Ya Bapak Ibu ya, ada berapa orang di sini? Satu orang aja baikin. Dalam setahun, siapa tahu kita bisa ada kesempatan untuk menginjili dia dan bawa. Gak usah mikir yang banyak-banyak ya. Satu saja dulu. Peka terhadap kebutuhan sesama. Ya, sama seperti Yesus kan. Itu ada contoh-contoh. Saya tidak bacakan ya. Ya, tidak terlalu lama. Yang terakhir. Kerelaan untuk berkorban dan melayani. Ini 3 saja, cukup 3 saja. Sudah mewakili. Kalau kita ingin hidup dari identitas Inilah, saudara punya rela berkorban, melayani satu waktu, tenaga, pikiran, uang, apapun. Dan kita baca saja satu ayat, lalu saya simpulkan saja. Bisa tidak tolong? Anak-anak manusia datang juga bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah hadir di dunia untuk melayani sesama, amin. Bukan tujuannya memperkaya diri, membangun kerajaan di dunia ini bagi diri sendiri, tapi melayani sesama. Jadi harus mau berkorban seperti Yesus. Dan prinsipnya kita berkorban, kita melepaskan. Ayat berikutnya, prinsipnya adalah di dalam Tuhan. Siapa yang memberi, siapa yang melepaskan, dia pasti akan menerima kembali dari Tuhan. Amin. Tapi siapa yang mempertahankan, dia akan kehilangan segala hal. Itu prinsipnya dari Tuhan. Nanti bisa dibaca ya. Sedikit di grup gereja. Puji Tuhan. Saya ingin tutup dengan satu ayat. Ada di depan sana tentunya. Nah, mari kita baca. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, ayat ini spesifik ya untuk hidup dan identitas membawa misi. Tapi ini bisa berlaku umum dalam konteks identitas ilahi. Ketika kita mau hidup sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam diri kita, jadi garam, jadi terang, melepaskan kebaikan. Ketika kita rela berkorban bagi Tuhan dan sesama, mau melayani, haleluya. Banyak orang yang akan diberkati, merasakan Kristus melalui hidup kita,
dan bahkan yang belum percaya bisa dibawa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sesederhana itu sebenarnya. Kita nggak usah muluk-muluk. Sesungguhnya saudara tidak kurang-kurang mendengarkan firman. Sesungguhnya saudara dan saya tidak kurang-kurang mengikuti seminar-seminar penginjilan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita hanya perlu belajar tetap giat beribadah, berdoa, dan mulai beraksi. Lakukan sesuatu, hidup dalam identitas kita yang sesungguhnya. Mari kita baca lalu kita akan berdoa. Boleh dimajukan slide terakhir. Nah ini kelihatan ya. 2, 3. Saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia, saya adalah umat pilihan, saya iman rajani, saya adalah kepunyaan Allah, saya adalah pembawa misi kerajaan Allah, saya ada dalam hati Allah, saya adalah anggota tubuh Kristus. Begitu. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan agar potensi kita bisa dilepaskan. Haleluya, haleluya. Saudara, pekarkan kebutuhan orang di sekitar kita. Haleluya. Ada teman-teman sekolah kita yang tertekan stres, dia peka. Ada orang-orang sekitar kita yang kelihatannya teman-teman kita tertawa, hidup dalam kesenangan, tapi di dalam batin mereka tertekan. Ada orang-orang hidupnya lebih susah dari kita. Peka. Kita harus memiliki semangat berkorban, rela melayani, dan biarlah kuasa Tuhan dalam hidup kita dilepaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, ku rasaku. Bila ku lihat hidupku,
berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus selalu berbicara, mengingatkan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga di dalam pekerjaan dimanapun kami berada, kami terus membawa terang bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kami terima berkat firman-Mu saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, silakan duduk, kita akan begitu berjamaah. Tapi saya ingin saudara boleh cari ngomong ke sebelah satu orang saja. Ini bukan sekedar intermezzo. Saudara katakan ke orang sebelah, kamu bisa memenangkan jiwa. Coba bilang, ini bukan sekedar intermezzo. Saya merasakan di dalam hati saya ini sesuatu yang hidup dan akan jadi kenyataan. Puji Tuhan. Saya undang tugas penjamaah untuk maju ke depan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kuduskanlah roti dan anggur di hadapan kami, Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu dikorbankan untuk keselamatan kami. Jadikan hidup kami berarti, kami boleh menikmati keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh hidup berkemenangan, kami boleh membangun kehidupan keluarga yang kuat, ekonomi yang kuat, membangun kehidupan pelayanan yang kuat, membangun kesaksian yang kuat bagi sesama. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Akulah salib-Mu Tuhan, darah-Mu tercurah membebaskan kami. Kuduskan hamba-Mu yang akan melayani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
pastikan semua sudah menerima. Jika belum bisa maju ke depan, akan dilayani para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Angkat tubuh Tuhan, roti Tuhan di tangan kanan saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, pandang kepada pengorbanannya. Tubuhnya dihancurkan, tercabik-cabik demi anugerah dicurahkan dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang Kau teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita terima tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat cawan Tuhan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, kita terima cawan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur pada terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Pengorbananmu mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu, pemeliharaanmu, hidup dalam kuasa kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, beri jalan keluar setiap persoalan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan, saya persilakan duduk. Serahkan kepada yang akan kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agustinus dan Tuhan Kudus. Tuhan memberkati, memberi
kekuatan semangat untuk pelayanan mereka. Pengumuman seperti biasa minggu sekolah minggu dan Kristen di gereja, dan hari Rabu kita kembali berbagi seperti biasa. Demikian pengumuman, mari kita tutup kebaktian kita. Kita semua pakai berdiri, kami nanti berdoa, kami doa-doa, kami terus. Tuhan yang balaskan dan memberkati. Berkat Tuhan menyertai baik secara jasmani, secara rohani, kekuatan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menopang di dalam nama Yesus. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, urapan kuasa-Mu Tuhan, lebih dahsyat lagi bekerja Tuhan, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi, bukan hanya di gereja, tapi di tengah-tengah masyarakat. Bapak kami berdoa, Bapak Gembala, Bapak Gatot dan keluarga, Bapak Agus Durana dan keluarga, para majelis yang telah berjerih payah melayani Engkau. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memelihara, Tuhan juga yang campur tangan dalam setiap area kehidupan. Tuhan pakai lebih heran dengan kekuatan kuasa-Mu. Berkatilah gereja-Mu, GPDI Eklesia Sumber Berandas, menjadi terang, garam bagi masyarakat di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, damai cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan Roh Kudus